Halo movie lovers, kali ini kita akan bercerita tentang film Mulan. Film tersebut merupakan remake dari film animasi garapan Disney yang dirilis pada tahun 1998 silam. Berawal dari Kaisar Tiongkok mengeluarkan titah bahwa seorang lelaki dari sebuah keluarga harus bertugas di tentara Kekaisaran Tiongkok untuk melindungi negara dari Kekaisaran Hun. Hua Mulan menggantikan ayahnya yang sakit dengan menyamar sebagai seorang pria. Oke, kita mulai ceritanya. Mulan kecil terlihat sangat lincah sekali, berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Saat hendak memasukkan ayam ke dalam kandangnya, ayam tersebut lari dan dikejar Mulan kemanapun dia lari. Sampai-sampai naik atap rumah pun Mulan kejar. Pada saat naik atap, Mulan tiba-tiba terpleset dan jatuh. Tetapi dengan kemampuannya, dia mampu mendarat dengan selamat. Selanjutnya kita pindah ke kerajaan. Penyihir sakti yang bernama Xianlang merasuk ke tubuh pedagang yang hendak pergi ke istana. Ini merupakan strategi penyerangan oleh bangsa Hun yang dipimpin oleh Borikan. Borikan inilah yang menjadi musuh dalam film ini. Dia ingin menguasai kerajaan dan membalas dendam atas kematian ayahnya oleh sang kaisar. Setelah penyerangan itu terjadi, sang kaisar akhirnya mengeluarkan titah untuk setiap keluarga mengirimkan satu orang lelaki untuk menjadi tentara kekaisaran, termasuk juga keluarga Mulan. Berhubung tidak mempunyai anak lelaki, akhirnya ayah Mulan yang mewakilinya, meskipun dengan keadaan kaki pincang. Melihat keadaan itu, malam sebelum keberangkatan ayahnya ke tempat pelatihan perang, Mulan mengambil pedang dan baju perang milik ayahnya, dan dia pun pergi menggunakan kudanya. Keesokan harinya, ayah Mulan kaget mengetahui pedang dan baju perangnya hilang. Akhirnya dia tahu Mulan yang mengambilnya dan yang mewakili dirinya untuk menjadi tentara di kekaisaran. Akhirnya, ayah Mulan cuma berdoa agar leluhur Punis melindungi Mulan. Dalam perjalanan ke tempat pelatihan, Mulan sepertinya tersesat dan kelelahan. Akhirnya dia tertidur. Saat bangun tidur, Mulan melihat burung Punis terbang. Ya, burung itulah yang akan menjaga Mulan atas doa dari sang ayahnya. Kemudian burung tersebut yang menuntun Mulan sampai ke tempat latihan. Di tempat latihan, Mulan bertengkar dengan Hong Hui karena mengatakan orang kecil dan akhirnya dipisah oleh Komandan Tung. Dan disinilah akhirnya Mulan dan prajurit berlatih, mulai dari berlatih pedang, tombak, dan memanah. Pada suatu ketika, Mulan lagi berkelahi dengan Hong Hui. Mulan memperlihatkan kemampuan ilmunya sampai akhirnya Komandan Tung mengetahuinya. Komandan Tung mulai curiga terhadap Mulan yang mempunyai ilmu tersembunyi. Tetapi Mulan tidak memberitahu jati diri yang sesungguhnya. Di lain tempat, pasukan Borikan menyerang benteng pertahanan utara. Dan akhirnya pelatihan diselesaikan lebih cepat, guna melindungi kerajaan dari serangan pasukan Bori. Dan akhirnya pasukan Mulan dan Komandan Tung sampai di benteng kerajaan. Sesampainya di sana, mereka melihat pasukan Batalion 4 yang dihancurkan oleh pasukan Bori. Dan terdengar kabar pasukan Bori akan melakukan penyerangan lagi. Komandan Tung pun memberi perintah untuk menghadangnya. Benar saja, keesokan harinya pasukan Bori akan melakukan penyerangan. Tapi di tengah perjalanan, Komandan Tung menghadangnya. Bori akhirnya memerintah untuk menyerang. Saat pasukan Bori menyerang, tiba-tiba rombongan Bori kabur. Mulan pun mengejarnya bersama beberapa pasukan. Dalam pengejaran itu, pasukan Mulan habis terkena panah dan yang lainnya kembali tidak ikut mengejar. Mulan pun tetap melanjutkan pengejaran itu, tetapi pasukan Bori berhasil kabur.
Dan Mulan pun bertemu dengan penyihir Xianlang. Dan mereka pun bertarung. Dalam pertarungan ini, Mulan kalah dan terkena senjata penyihir. Tetapi Mulan berhasil diselamatkan oleh burung Phoenix. Mulan pun kembali ke medan pertempuran dengan melepas pakaian perangnya. Di medan pertempuran, pasukan Komandan Tung diserang oleh burung sihir Xianlang. Mereka membuat formasi yang kemudian pasukan Bori menembakkan batu api ke arah formasi pasukan Komandan Tung. Mulan yang melihat kejadian itu, dia berlari ke arah bukit es, lalu memanah pasukan penembak batu api. Melihat ada serangan panah dari Mulan, pasukan Bori merubah arah tembakan batu api ke arah Mulan yang ada di dekat bukit es. Dan bongkahan es yang terkena batu api tersebut runtuh dan menghancurkan pasukan Bori. Setelah kejadian ini, identitas Mulan diketahui Komandan Tung. Kemudian Mulan diusir dari pasukan kerajaan. Setelah diusir, Mulan ditemui oleh penyihir Xianlang. Penyihir itu mengajak Mulan untuk bergabung dengan pasukan Bori. Tapi Mulan tidak mengindahkan ajakan tersebut. Setelah itu, Mulan kembali ke Komandan Tung untuk mengatakan bahwa pasukan Bori sudah menyerang Kaisar. Awalnya Komandan Tung tidak percaya, tetapi setelah Hong Hui dan teman-temannya mendukung Mulan, akhirnya Komandan Tung mempercayai Mulan dan menunjuk Mulan sebagai pemimpin dalam perjalanan. Sementara di kerajaan, penyihir Xianlang yang sudah merasuki kanselir memberitahu sang kaisar bahwa Bori mengajaknya duel, dan kaisar pun menyetujuinya. Kaisar pun pergi menemui Bori dengan membawa beberapa pasukan. Sementara itu, kanselir menyuruh semua berkumpul di alun-alun. Setelah semua terkumpul di alun-alun, termasuk Mulan dan pasukan Komandan Tung, pasukan Bori melakukan penyergapan pasukan. Mengetahui ini adalah strategi penyihir dan Bori, Mulan pergi ke tempat kaisar. Sesampai di sana, Mulan bukan bertemu kaisar, melainkan penyihir Xianlang. Mulan pun memohon penyihir untuk memberitahu. Setelah dengan berbagai bujukan penyihir, Xianlang akhirnya mau menunjukkan tempat kaisar dan Bori bertarung. Di tempat pertarungan, kaisar sudah dijebak oleh Bori, dan Bori berhasil menangkap sang kaisar. Saat mau melakukan eksekusi ke kaisar, Bori melihat Mulan akan menolongnya. Bori memanah Mulan, tetapi penyihir Xianlang yang berubah menjadi burung menyelamatkan Mulan, dan dia yang terkena panah tersebut. Setelah itu, Mulan bertarung dengan Bori dan berhasil membunuh Bori dan menyelamatkan sang kaisar. Setelah pertempuran itu, Mulan ditawari oleh kaisar untuk menjadi pengawal kerajaan. Tetapi Mulan memilih untuk kembali ke desa bersama keluarganya.